Sekolah Dasar PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Ini adalah tugas saya di topik kedua, koneksi antar materi mata kuliah Filosofi Pendidikan. Selamat menyaksikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan, di mana pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses memberi ilmu untuk kecakapan anak secara lahir dan batin, sedangkan pendidikan merupakan wadah untuk menuntut kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan konsep kodrat alam dan kodrat zaman sebagai dasar pendidikan anak. Kodrat alam memiliki arti bahwa setiap individu memiliki potensi yang unik yang harus dikembangkan sebaik-baiknya. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia dan harus diakses oleh semua lapisan masyarakat. Sedangkan kodrat zaman memiliki arti bahwa setiap zaman memiliki tuntutan yang berbeda terhadap pendidikan, dan pendidikan harus diadaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan harus memberikan wawasan yang luas dan mempersiapkan seseorang untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Bagian penting dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among, di mana sistem Among ini menekankan pada proses pembelajaran, di mana pendidik diharapkan mampu menjadi contoh dalam berperilaku dan mampu membimbing atau menuntun peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya, sehingga cita-citanya dapat tercapai. Peran pendidikan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu Ingmadio Mangunkarso, Ingarsu Songtolodo, di depan memberi contoh. Pendidik menjadi contoh teladan bagi para siswanya baik dalam segala aspek, baik dari segi karakter, etika, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso, yang artinya di tengah membangkitkan semangat, yang memiliki makna bahwa pendidik itu bisa membangkitkan semangat para siswanya dengan memberikan motivasi yang baik, menciptakan suasana yang kondusif, dan sebagainya. Yang ketiga, Tukburi Handayani, di belakang memberi dorongan. Artinya guru diharapkan dapat memberikan dukungan atau arahan kepada siswa untuk belajar sehingga dapat mencapai prestasi yang diharapkan. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebelum saya mempelajari topik ini, yaitu saya percaya bahwa peserta didik itu diharapkan hadir dan mendengarkan guru menyampaikan materi pelajaran dan kemudian mengerjakan tugas yang diberikan. Yang kedua itu guru dianggap sebagai sumber utama dari pengetahuan. Kemudian yang ketiga, kemampuan peserta didik itu dalam mengingat informasi dianggap sebagai indikator kesuksesan dalam pembelajaran. Sedangkan pengetahuan baru yang saya dapatkan setelah mempelajari topik ini ternyata kebutuhan peserta didik yang harus diutamakan dalam proses pembelajaran. Kemudian pendidik juga diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan peserta didik untuk belajar mandiri dan mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian keberhasilan peserta didik itu ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya sesuai dengan kebutuhannya atau kodratnya, bukan hanya dari pengetahuan kognitif dan nilai yang didapatkan oleh para siswa. Yang dapat saya terapkan di kelas untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, pembelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kemudian saya akan menjadi guru yang dapat menjadi fasilitator yang dapat memfasilitasi peserta didik dalam belajar. Pendidik menuntun peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya yang akan segera saya terapkan di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, menjadi teladan bagi peserta didik dalam segala aspek, baik dalam karakter, etika, sikap, dan pengetahuan. Kemudian yang kedua, memfasilitasi peserta didik dalam belajar sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, memberikan dorongan berupa penguatan dan motivasi kepada para peserta didik. Terima kasih, itulah tadi pemaparan materi yang telah disampaikan atau dibawakan oleh saya sendiri dalam topik kedua, koneksi antar materi. Semoga video tadi dapat bermanfaat untuk kita semua.